Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Narasumber hari ini adalah seorang yang tidak asing lagi bagi God Lovers tentunya. Beliau adalah petobat baru, sekarang ini menjadi gembala sidang di sebuah gereja di Jakarta. Kali ini beliau tidak kita minta untuk bercerita soal kisah pertobatannya. Namun hari ini spesial kita daulat beliau untuk menjelaskan kepada kita terkait Injil Barnabas yang bagi orang Kristen merupakan Injil palsu. Bagaimana sejarahnya Injil ini bisa ada? Kemudian dampak yang ditimbulkannya apa? Dan siapa sebenarnya Barnabas ini? Ya, kita akan bahas topik ini dalam 2 episode, hari ini dan episode kedua pada Sabtu minggu depan. Langsung saja kita sapa Bapak Pendeta Dr. Fadila Mulia MTH. Selamat siang Pak Fadil. Apa kabar? Selamat siang. Ketemu lagi setelah sudah lama ya, nggak duduk di tempat talk show ini ya. Tadi kesini agak macet atau lumayan crowded? Masih sesuai dengan jamnya lah. Ya, Injil Barnabas menarik sekali kita bahas ya Pak. Dan semoga apa yang kita perbincangkan bisa memberikan pemahaman kepada God Lovers semua yang mendengarkan kita. Sebelum kita berbincang, kita berdoa dulu Pak Fadil. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan Tuhan, dan di tengah-tengah kami ada hamba-Mu Pak Fadil yang ingin mengajarkan kami sesuatu yang ingin kami tahu, dan Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, agar berkati mulut bibir hamba-Mu dan hatinya, agar kami bisa belajar bersama-sama dan God Lovers bisa belajar juga terkait Injil Barnabas yang sangat menghebohkan itu. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam bincang-bincang ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. Ya, God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, ya tuliskan di kolom di bawah video ini dan kami tunggu saran dan masukan dari Anda semua. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya, Pak Fadil, tadi di awal kita bilang bahwa Injil Barnabas ini sangat menghebohkan. Tidak saja di kalangan orang Kristen, tapi juga di kalangan non-Kristen. Nah, Barnabas ini kan di tengah-tengah masyarakat ada dualisme, Pak Fadil. Ya, Barnabas ini benarkah itu murid Tuhan Yesus atau ada sebenarnya Barnabas yang lain yang nebeng nama dengan murid Tuhan Yesus? Nah, nanti seterusnya siapa sih Barnabas ini dan bagaimana sih awal sejarah Injil ini hidup dalam masyarakat kita? Silakan Pak Fadil. Iya, jadi saya akan menjawabnya dari sisi saya sebelum bertobat dulu ya Pak Apose. Jadi saya sebelum bertobat meyakini Barnabas ini adalah murid Tuhan Yesus. Ya, murid Tuhan Yesus yang sama-sama dengan Paulus berkelana menyebarkan Injil. Tadi. Ya. Nah, kemudian mereka berselisih pendapat, punya perbedaan pandangan teologi antara keduanya mengenai ketuhanan Yesus tuh. Maka Barnabas memisahkan diri dan Paulus juga memisahkan diri. Bahkan Barnabas di dalam bukunya ya mengungkapkan Paulus telah mengajarkan kepada orang awam mengenai ketuhanan Yesus sebagai anak Allah Pak Apose. Ya, lalu menolak sunat yang diwajibkan kepada mereka tuh. Dan juga ya memakan daging yang diharamkan untuk mereka. Nah, oleh karena itu Barnabas memisahkan diri dari Paulus. Jadi Barnabas menulis Injil ini. Itu yang saya yakini dulu. Versi dulu saya belum bertobat. Okay. Nah,
Ternyata ketika saya sudah meneliti, menelaah begitu ya, setelah saya pahami, yaitu percecokan sengit antara Paulus dan Barnabas ini yang dianggap menjadi dasar penulisan Injil ini, dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 36 sampai 40 Pak Pose. Nah, perbedaan itu bukan tentang keilahian Yesus ternyata. Ya, tapi tentang apakah Yohanes Markus layak untuk ikut mereka dalam perjalanan misi. Ya, bukan tentang keilahian Yesus. Ya. Masalah ini membuat mereka tidak lagi berdua dan terpisah. Oke, sebentar. Jadi sebenarnya juga di Injil yang kita punya ada pertentangan antara itu. Ada. Terekam di dalam Kisah Rasul tadi ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Tapi belakangan di dalam Kolose pasalnya yang keempat ayat 10, Paulus sudah melihat kemajuan Markus dan merekomendasikan dia kepada sidang jemaat yang mengindikasikan bahwa masalah dia dengan Barnabas itu sudah selesai. Jadi memang ada perselisihan, tapi bukan masalah ketuhanan dan masalah misi, bukan. Tapi masalah antara Paulus ya dan Barnabas ini karena mereka melihat Yohanes Markus ya, kok kayaknya apakah layak nih dia ikut gitu loh. Jadi soal layak tidak layak aja. Jadi tidak pada prinsip-prinsip ya. Bukan pada prinsip ketuhanan Yesus. Nah itu yang saya ketahui sekarang. Jadi ketika ada penulisan Injil Barnabas saat ini yang merujuk kepada perselisihan antara Paulus dengan Barnabas, itu sebuah kesalahan. Ya. Dan kalau Bapak mengetahui ya, Injil Barnabas ini itu bukan Barnabas yang menulis. Ya, bukan Barnabas yang menulis. Barnabas bukan Barnabas yang murid Tuhan Yesus itu. Bukan. Ternyata. Bukan. Baik, tentu kan kita masih ingin tahu yang jelas bahwa kita tegaskan penulis Injil Barnabas itu bukanlah Barnabas yang kita tahu selama atau yang Pak Fadil tahu selama ini adalah murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana sejarahnya sebenarnya Pak Fadil? Jadi begini, dikatakan Injil Barnabas ini diketemukan. Saya melihat beritanya waktu itu. Ya, melihat beritanya tahun 2012, ya. Nah, saya melihat ya, banyak orang berprasangka ya, Injil Barnabas ditulis oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Barnabas itu sendiri. Tapi sebenarnya bukan Barnabas yang menulis itu, ya. Pandangan itu jelas salah dan harus dikoreksi. Kenapa? Karena Injil Barnabas itu ditulis oleh Mustafa de Arande. Ya. Siapakah dia? Dia adalah seorang Muslim Arab berkebangsaan Spanyol. Hidup sekitar tahun 1500-an, Pak Apose. Ya. Di sini Mustafa de Arande ya, sepertinya tidak menguasai geografi Israel. Juga kurang memahami adat istiadat dan budaya abad pertama. Ketidaktahuannya tentang geografi Israel terlihat dari isi kitabnya yang mengatakan bahwa Yesus berlayar dari Danau Galilea ke Nazaret. Ya, itu bisa dilihat di dalam pasal 21. Ya, pasal 21 dalam Injil Barnabas. Nah, uniknya adalah Injil Barnabas ini tidak seperti Injil-Injil kanonik yang lain, yang ada pasal dan ayat. Oh, tanpa pasal dan ayat? Oh no, dia ada pasalnya, tapi tidak ada ayatnya. Oh, nggak ada ayat. Nah, Injil Barnabas ini terbagi dari 222 pasal dan tidak ada ayat. Jadi kita kalau ngomong Injil Barnabas tuh pasal berapa? Pasal aja. Nah, begitu ya. Nah, di pasal 20 dan 21 dikatakan Yesus berlayar dari Danau Galilea ke Nazaret. Ya. Kita bisa tahu di situ ada peta begitu ya. Melihat dalam peta, Nazaret adalah kota daratan. Ya. Letaknya 25 km dari Danau Galilea. 320 meter di atas permukaan laut. Nah, apakah Yesus benar berlayar dari Danau Galilea ke Nazaret? Memang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi itu kan yang satu perairan, yang satu daratan. Ya. Ya, begitu ya.
Sepertinya itu mustahil dilakukan begitu ya, karena memang Mustafa de Arende ini ya tidak menguasai geografi dari Israel. Berikutnya, Mustafa de Arende juga menuliskan Yesus lahir pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memerintah di tanah Palestina ya pada abad 26 sampai dengan 36 Masehi. Nah, Yesus lahir antara 3 sampai 6 tahun sebelum Masehi. Nah, kira-kira Pak Apose ya, saya mau ngajak nih melihat Alkitab. Alkitab menuliskan Pontius Pilatus berkuasa 20 tahun sesudah kelahiran Yesus. Nah, ini membuktikan selain tidak menguasai geografi Israel, Mustafa de Arende ini ya, pengarang Injil Barnabas ini juga kurang memahami sejarah abad pertama. Ya, kurang menguasai sejarah abad pertama. Jadi kita bisa melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tertulis di dalam Injil Barnabas ini. Sebenarnya nih ya, andai saja umat Muslim mau membuka diri dan melihat keseluruhan isi dari Injil Barnabas, mereka akan menemukan cukup banyak kesalahan dalam kitab tersebut. Bukan hanya menurut perspektif ajaran Alkitab, tetapi juga Al-Quran. Ya, karena saya dulu waktu sebelum bertobat, saya mengira Injil ini adalah Injil yang benar begitu ya, yang menguatkan kitab saya yang lama. Ya. Nah, saya menghargai ya teman-teman saya yang di luar kekristenan ya. Jadi saya mau memberi info juga kepada mereka bahwasanya Injil Barnabas ini tidaklah untuk dipahami bahwasanya ini adalah Injil yang benar. Begitu, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang dari perspektif Al-Quran saja yang dulu Bapak yakini, justru Injil Barnabas ini juga bertentangan. Tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di Al-Quran sendiri. Apa saja sih sebenarnya konten-konten atau poin-poin Injil Barnabas yang disebut palsu itu, Pak? Begini, Pak. Ya, ketika kita bicara ini, kiranya ini membuka pikiran teman-teman di luar sana yang percaya dengan Injil Barnabas agar bisa berpikir ulang apakah kitab tersebut masih tetap dipercaya, layak diimani atau tidak. Ya. Nih saya kasih contoh, saya nggak ambil semua karena terlalu banyak, pasalnya 222. Saya kasih contoh aja di dalam Injil Barnabas, pasalnya yang ketiga, pasalnya yang ke-42, ya, lalu pasalnya yang ke-82. Di sana tertulis Nabi Muhammad adalah Mesias. Dan Yesus selalu menyangkal ia bukan Mesias. Versi Injil palsu itu ya. Versi Injil Barnabas. Iya. Nah, di pasal inilah saya merasa sukacita waktu itu sebelum saya bertobat, bahwasanya mengukuhkan kitab saya dulu adalah kitab yang benar. Bahwasanya ada penerus setelah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini. Nah, faktanya saudara, ya Pak Apose, sepertinya penulis Injil Barnabas ini tidak mengetahui apa arti Mesias sesungguhnya. Ya, kenapa begitu? Karena saya mau kasih tahu Pak Apose, arti Mesias dan Kristus juga Al-Masih itu mempunyai arti yang sama, yaitu yang diurapi. Gitu ya. Jadi sepertinya Mustafa de Arende ini tidak mengetahui secara jelas maksud dari Mesias itu apa, Kristus apa, juga Al-Masih itu apa. Nah, dalam kitabnya Mustafa de Arende menyebut Yesus dengan sebutan Yesus Kristus. Nah, ini kan sama aja dengan Mesias. Ya. Tetapi di beberapa ayat dia mengatakan bahwa Mesias adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Nah, saya meyakini teman-teman saya yang bukan Kristen begitu ya, non-Kristen, ya yakini sesuai dengan apa yang engkau yakini, tetapi apa yang tidak ada di kitab Kristen ya sudah tidak ada.
Nah, jangan ambil kesimpulan bahwasannya ini menguatkan kitab mereka begitu ya. Kenapa demikian? Saya kasih tahu ya. Sementara di dalam Al-Quran itu sendiri, Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Di Al-Quran sendiri? Ya. Nggak ada itu ya? Juga tidak satupun ayat Al-Quran menyebut Nabi Muhammad sebagai Mesias. Yang diurapi tadi loh Pak. Iya. Ya artinya yang diurapi. Sebaliknya dalam Al-Quran berulang kali menyebut Al-Masih, yaitu Mesias tadi, kepada Isa atau Yesus. Gitu ya. Putra Maryam. Nah jika demikian, apakah Al-Quran yang benar atau Mustafa de Arande, pengarang Injil Barnabas yang benar? Begitu ya. Nah saya sedang tidak mendiskreditkan agama apapun, tapi di sini adalah penelitian secara akademis yang harus kita pahami begitu ya. Nah kebanyakan orang juga berpikir bahwasannya antara Isa dengan Yesus itu berbeda, begitu Pak Pose. Ya. Nah saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Yang terpenting adalah mereka mengimaninya demikian. Ya, selama ada di dalam Alkitab maka saya imani. Contoh di dalam Alkitab KSI misalkan, di Injil yang dikeluarkan oleh Lai, KSI, Kitab Suci Injil, di sana tetap memakai Isa Al-Masih. Nah sedangkan kita melihat Al-Quran dalam bahasa Inggris tertulis Jesus Christ, begitu ya. Jadi kalau misalkan mereka berseling pendapat bahwasannya ini adalah dua pribadi yang berbeda, yaitu saya tidak mau masuk ke situ. Tapi yang jelas di sini ya, Mesias atau Al-Masih ini dalam Al-Quran ditujukan hanya kepada Isa atau Yesus itu sendiri. Kristus. Ya. Ya, karena dalam Al-Quran versi Inggris tertulis Jesus Christ. Ya. Gitu. Dan artinya sama. Sama. Gitu ya. Nah, ada lagi, saya nggak mau nyinggung terlalu dalam mengenai hal itu, tapi saya mau melihat dari sisi lain. Mustafa de Arande juga mengatakan pada masa itu penyimpanan anggur menggunakan tong kayu tuh. Artinya yang barel gitu ya, tong kayu barel. Saya kasih tahu faktanya pada abad ke-1 orang menyimpan anggur di kantong kulit, bukan di tong barel, ya, bukan tong kayu atau barel. Karena tong kayu baru ada dibuat setelah abad ke-4, Pak Pose. Hal ini membuktikan bahwa penulis Injil Barnabas tidak mengerti arkeologi abad pertama. Jadi bukan hanya sejarah, arkeologinya juga tidak paham, begitu ya. Dan juga penulis Injil Barnabas ini menggunakan mata uang dan penukaran yang salah. Contoh, menurut penulis Injil Barnabas ini, 1 keping emas sama dengan 60 keping perunggu. Ya, 1 keping emas adalah 60 keping perunggu. Yang benar adalah 1 keping emas sama dengan 3.200 keping perunggu. Dan 1 keping perak sama dengan 128 keping perunggu. Jadi jauh sekali. Konversinya jauh banget ya. Jauh sekali. ya. Sangat jauh sekali begitu ya. Bahkan di dalam pasal 119, sekali lagi kita nyebutnya pasal karena tidak ada ayat ya Pak ya. Ya. Di dalam pasal 119 Injil Barnabas dituliskan, Yesus berkata bahwa gula dan emas diperjualbelikan. Begitu ya. Padahal di abad pertama madu adalah bahan pemanis yang paling utama. Gula baru dipakai sebagai alat pemanis dan diperdagangkan di abad yang ke-6, Pak. Ya. 600 tahun setelahnya ya. Iya, makanya ya, ini adalah sumber dan fakta para ahli arkeologi. Pak Pose, ada lagi dalam pasal 152. Menyatakan militer Romawi masuk ke dalam bait suci menunggu Yesus. Fakta sejarah, saat itu tidak boleh orang bukan Yahudi masuk ke dalam bait suci, Pak Pose.
Ya, jadi ini sebuah kesalahan. Bahkan di dalam pasal 194 ya, menuliskan Lazarus dan kedua saudarinya memiliki 2 desa. Ya, memiliki 2 desa, Saudara, yaitu Magdala dan Betania. Nah, hal ini kan tidak mungkin pada zaman itu. Di bawah kekuasaan Romawi, mustahil ada orang biasa dapat memiliki sebuah desa. Gambaran ini adalah situasi kapitalisme Eropa pada abad pertengahan. Terlihat jelas sekali penulis tidak menguasai sejarah peradaban, begitu ya. Jadi saya ambil contoh sedikit saja dari pasal-pasal yang kita buka di sini, bahwasannya itu bertentangan dari sejarah, arkeologi, ya, dan juga dari peradaban. Gitu aja, Pak. Ya, menarik sekali ya. Artinya si penulis dengan begitu pedenya ya, padahal salah, melakukan penulisan tentang Injil. Nanti mungkin kita singgung apa sih sebenarnya tujuan utamanya. Tetapi Pak Fadil punya data. Sebenarnya si Mustafa ini siapa sih, Pak? Dia orang mana? Dan dia kira-kira ketika menulis Injil ini, dia ada di daerah mana? Silakan Pak Fadil. Nah, ini banyak literatur yang mengatakan beliau, ya, Mustafa de Arende ini berkebangsaan Spanyol, menulis dengan gaya tulisan Itali, ya, bahkan hal-hal yang menurut saya Mustafa de Arende juga pernah mengganti nama dengan hal yang lain, begitu ya. Tapi saya mau coba menarik perbincangan ke dalam hal yang saya temukan, begitu ya. Hal yang saya temukan di dalam sebuah artikel yang saya temukan. Masih ingat nggak Pak Apose dan teman-teman di rumah pada tanggal 23 Februari 2012? Banyak berita media massa yang mengatakan ditemukan Injil berumur 1.500 tahun di Turki. Ya. Dalam Injil tersebut, Yesus memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Berita ini diawali oleh tulisan di media massa Turki yang menyatakan bahwa Menteri Kebudayaan Turki Ertugrul Günay menyatakan hal yang sama. Sehari setelah berita itu keluar, hanya dengan melihat foto-foto yang ada di media massa tersebut, para ahli bahasa dan arkeologi langsung melihat beberapa keanehan. Ya, keanehannya apa? Nah, kitab itu ditulis dengan bahasa Syria yang modern, begitu ya, bukan bahasa Arami kuno. Nah, ini adalah 2 bahasa yang sangat berbeda. Bahasa Syria modern distandarisasi di tahun 1840, bukan 1.500 tahun yang lalu. Ya, beberapa kata langsung terlihat memiliki kesalahan ejaan dan ada beberapa kata yang menggambarkan zaman yang lumayan modern. Dan yang paling penting, ada tulisan yang berarti ditulis pada tahun 1.500 Tuhan kita. Ya, itu pada tahun Masehi. Ya, dan di bagian bawah buku itu, ya, diperkirakan bahwa Injil Barnabas ditulis sekitar tahun 1585. Nah, mengenai hal itu, ya, kan pada para arkeologi, ya, meneliti semuanya. Terlihat banyak kesalahan, begitu ya. Nah, Menteri Turki salah menilai manuskrip Injil Barnabas ini. Dengan berpatokan pada bukti-bukti yang ada, para ahli arkeologi menyatakan Injil tersebut adalah Injil palsu. Nah, pada tanggal 28 Februari 2012, 1 minggu setelah pernyataan Menteri Kebudayaan Turki tadi, langsung ditarik tuh Pak. Menarik kembali statementnya mengenai kitab ini. Lalu mengeluarkan kitab tersebut dari Museum Turki yang ada di Ankara. Nah, saya mau ngajak sebuah pandangan, ya, ada flowchart yang saya coba buat begitu ya.
di mana kita mulai dari nol ya Masehi ini ya. Lalu kita lihat di tahun 2012 karena Injil Barnabas ditemukan pada tahun 2012. Begini, bila Injil Barnabas ini menguatkan statement ya di dalam kitab suci Al-Qur'an ya yang saya yakini dulu misalkan. Menguatkan Al-Qur'an begitu ya. Ini harusnya secara tahun itu pas. Tapi kita coba lihat ya, Islam baru ada tahun 632 Masehi. Ya. Lalu penulisan Injil Barnabas tahun 1585 Masehi ya. Dan ditemukannya tahun 2012 sesuai dengan pernyataan Menteri Kebudayaan Turki ya, Ertuğrul Günay tadi begitu ya. Nah, kalau mau ditarik mundur dari 2012 ke 1585 itu cuma selisih 427 tahun. Nah, bagaimana ya Injil atau kitab yang ditulis 427 tahun ini menguatkan kitab yang ditulis atau sudah ada 1380 tahun silam. Begitu ya. Ini sungguh tidak pas. Nah, di mana-mana bila itu adalah penguat berarti harus ada dan muncul sebelumnya. Begitu ya. Kenapa bisa tertulis 1585? Karena di dalam Injil Barnabas tertulis tahun ini. Ya, ditulis tahun 1585 Tuhan kita dalam kurung Masehi begitu ya. Nah, ini menjadi dilematis buat para cendekiawan yang bersifat teologi. Maka ada catatan. Ya, ada catatan di situ. Catatannya adalah Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad juga menyatakan Injil Barnabas itu palsu. Ya, siapakah Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad ini? Ia adalah guru besar Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dia mengajak umat muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Ia menguraikan kepalsuan Injil tersebut. Ia berkesimpulan kitab ini bukan saja menyerang ajaran agama Kristen, tetapi juga Islam itu sendiri. Nah, dalam pandangan ilmuwan Kristen, kitab ini juga diragukan keasliannya. Itu karena Injil ini ditulis dalam bahasa Syria modern atau Italia kuno. Sedangkan Injil sinoptik ya, yang lain ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, semenjak kejadian ini ya tidak ada lagi yang berani membahas tentang Injil Barnabas. Ya, karena sudah jelas kepalsuannya, Pak. Begitu. Ya, artinya dari semua fakta yang Pak Fadil jelaskan, maka kita bisa simpulkan sebenarnya si pihak-pihak yang membuat dan memanfaatkan isi dari Injil Barnabas ini adalah sudah pasti bisa hakul yakin ini sebenarnya untuk mendiskreditkan kekristenan kita ya Pak ya? Oh ya, pasti. Pasti ya. Apa yang menjadi dampak dari beredarnya Injil ini di kalangan kekristenan kita? Dan Bapak jawab setelah pesan berikut ini Pak. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubukan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Terima kasih. Ya, tadi dari konten Injil Barnabas yang Bapak jelaskan ya Pak. Lalu pihak-pihak non-Kristen memanfaatkan Injil ini, Injil Barnabas ini untuk mendiskreditkan kekristenan. Nah, menurut Pak Fadil, seberapa besar pengaruh Pak, menurut pandangan Pak Fadil terhadap perkembangan agama Kristen di dunia, bahkan mungkin di Indonesia? Oke, menurut saya begini, pengaruh Injil Barnabas ini
sebenarnya sih nggak besar-besar amat ya. Karena apa? Karena kita imannya sudah kuat, ya, keyakinannya sudah penuh terhadap Injil yang benar pada umumnya, ya, yang sudah dikanonikan oleh bapak-bapak gereja. Nah, saya mau membagi beberapa pemahaman tentang Injil yang benar. Nah, saya coba ya utarakan Injil yang benar, begitu ya. Iya, dampaknya sih sebenarnya nggak terlalu besar, Pak. Kenapa? Karena umat Kristen sudah meyakini Injil kanonik yang benar itu seperti apa. Tetapi untuk gambaran dan pengetahuan teman-teman agar saudara bisa tahu, ya Alkitab itu yang benar itu seperti apa sih? Nah, saya kasih tahu Alkitab yang benar sesuai dengan pasalnya, sesuai dengan isinya, begitu ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, di luar dari ini berarti salah dan jangan diimani, begitu ya. Nah, saya kasih tahu pengelompokan Alkitab itu terbagi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama itu ada kitab Taurat, kitab sejarah, kitab hikmat, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu ada kitab Injil. Nah, terdiri dari 4 kitab. Kitab sejarah terdiri 1 kitab. Surat-surat rasuli terdiri dari 21 kitab dan kitab wahyu terdiri dari 1 kitab. Nah, apa saja isi Perjanjian Lama? Di dalam Perjanjian Lama ada 5 kitab Taurat. Ya, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Lalu ada 12 kitab sejarah. Di situ ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Lalu ada 5 kitab puisi. Ada Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ada juga 5 kitab nabi-nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, ya, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nah, dan 12 kitab nabi-nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru itu ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga 1 kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Ada 21 surat-surat rasuli. Ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Dan terakhir ada 1 kitab Wahyu. Ya. Nah, itu adalah urutan dari kitab suci yang diyakini orang Kristen, dan saya yakin semua orang Kristen sudah betul-betul memahami kitab mana yang benar dan yang salah. Nah, kita hanya berharap ya untuk orang-orang di luar sana yang masih meyakini Injil Barnabas agar kiranya diteliti ulang, ya, ditelaah ulang apakah benar itu kitab yang benar, begitu ya. Terlebih kalau misalkan kita meyakini kitab itu benar, maka ya saudara harus imani. Kalau nggak diimani, jangan katakan itu yang benar, ya kan? Saya meyakini kitab saya benar, ya saya harus imani dong. Tetapi kalau nggak diimani, ya jangan bilang itu yang benar. Yeah. Gimana kalau nggak diimanin terus dibilang benar? Ini kan agak sedikit aneh aja, begitu ya. Begitu Pak Apose. Ya. Begitu ya. Baik, ini sangat menarik Pak Fadil. Tadi Bapak sudah memaparkan bahwa kalau Anda mempercayai Injil Barnabas ya imani. Tapi kan ini kita lihat orang-orang yang mempercayai Injil Barnabas justru hanya sebagai alat untuk mendiskreditkan ya Pak ya. Jadi dia sendiri nggak menimani gitu ya. Nah, Pak Fadil mungkin punya fakta-fakta juga apa saja kira-kira isi dari Injil Barnabas ini yang bertentangan dengan Injil yang sebenarnya Pak Fadil. Bisa dijelaskan? Baik. Nah, yang bertentangan dengan Injil kanonik ya yang kita ketahui Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu
Ada beberapa yang saya coba singkapkan ya. Yang pertama di dalam Injil Barnabas pasal 91 sampai dan 92 begitu ya. Menyatakan Yesus dan para murid melakukan tradisi puasa 40 hari. Ya, memang Injil mencatat Yesus pernah puasa 40 hari. Namun hal ini bukanlah kebiasaan saat itu. Berpuasa 40 hari baru menjadi kebiasaan pada beberapa abad sesudahnya. Contoh, Gereja Katolik menetapkan puasa 40 hari menjelang Paskah. Ya. Yang kedua, Yesus tertulis sebagai Kristus, namun disangkal sebagai Mesias. Nah, penulis kitab Barnabas ini tidak mengetahui kedua kata ini sebenarnya bermakna sama gitu ya. Kristus adalah bahasa Yunani. Mesias berasal dari bahasa Ibrani. Berarti atau artinya adalah yang diurapi untuk menjadi penyelamat. Nah, yang ketiga, kitab Barnabas menyatakan Yesus terangkat ke sorga 2 kali. Ini bisa dilihat dalam pasal 215 dan 219. Juga 221. Jelas bertentangan dengan isi kitab Injil pada umumnya. Yesus itu terangkat hanya 1 kali. Sekarang ia berada bersama Allah Bapa di surga. Ya. Yang keempat, pasal 53 menyatakan Yesus menampar dan memukul orang. Hal ini tentu bertentangan dengan kepercayaan umat Kristen. Bahkan juga bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan Isa atau Yesus adalah Nabi Allah. Ya. Nah, ajaran Yesus mengajarkan kasih. Dia suci, begitu ya. Kalau dia menampar orang, dia berdosa itu. Nggak lagi menjadi orang yang suci atau nabi yang suci, gitu ya. Nah, baik Alkitab, baik kitab-kitab yang lain dan literatur yang pernah saya temukan tidak pernah tertulis Isa atau Yesus itu berperilaku jahat. Nggak pernah. Jadi ini bertentangan dengan Injil yang ada pada umumnya, begitu Pak. Ya. Jadi itu saja Pak yang kira-kira secara singkat ya bagaimana isi dari Injil Barnabas ini bertentangan dengan Injil kita yang kita percayai sebagai orang Kristen ya Pak ya. Sungguh menarik dan Pak Fadil, kita berada di ujung acara pada episode pertama ini. Sebelum kita berpisah mungkin ada Bapak bisa memberikan kesimpulan untuk episode pertama ini Pak Fadil, silakan. God lovers, dimanapun saudara berada, kita sudah membicarakan tentang Injil Barnabas ini. Pesan saya adalah ketika kita mendapatkan sebuah pengajaran atau yang dinyatakan itu adalah sebuah kitab suci, maka kita harus meneliti, menelaah. Ini masa atau zaman di mana semua sudah terbuka, saudara. Ya, tidak lagi masa yang tertutup. Jadi kita bisa meneliti dan menelaah. Nah, untuk teman-teman yang di luar sana yang mau terus belajar tentang firman Tuhan, saudara juga bisa mengikuti talkshow ini minggu depan. Ya, karena bagaimana cara kita mengantisipasi dan lain sebagainya kita akan bahas minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, God lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Saya Apose, Apolonius Lase, bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas, pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Kalau ini